Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review Figuarts Mini Ultraman Z setelah yang satu ini. Oke, sebelumnya Figuarts Mini ini saya dapetin di GFM All Shop. Untuk Figuarts Mini Ultraman Z ini saya dapetin di harga 295.000. Nah, buat teman-teman yang pengen punya Figuarts Mini Ultraman Z series ini, bisa berkunjung ke Tokopedia-nya GFM All Shop dan temukan figur-figur keren di Tokopedia-nya GFM All Shop. Nah, jadi dari kemarin nih banyak sekali teman-teman yang nanyain seller terpercaya untuk PO figur. Teman-teman bisa langsung berkunjung ke Facebooknya Om Lei Julius. Di sana, mau itu figur Kamen Rider, superhero, DX, anime ataupun Gundam, ada semuanya. Sellernya asik dan enak banget kalau diajak koordinasi. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk PO ataupun beli ready di GFM All Shop. Jadi langsung gaskan ke FB-nya Lei Julius atau Instagram-nya GFM All Shop dan atau Tokopedia-nya di GFM All Shop. Oke, kita lanjut. Oke, dan inilah dia Figuarts Mini edisi Ultraman Z. Jadi kalau nggak salah, Figuarts Mini ini baru merilis yang Ultraman Z dan juga Ultraman Trigger. Dan di hadapan kita sudah ada Ultraman Z, yaitu bentuk humannya ada Haruki Natsukawa dan juga Ultraman Z originalnya. Jadi yang untuk Ultraman Z Alpha H-nya belum ada, tapi adanya Ultraman Z originalnya aja. Dan ini sepertinya nggak abdul kalau kita nggak nge-review kedua-duanya kan, antara human form dan juga Ultraman formnya. Dan kita akan coba review dari packagingnya dulu, oke? Oke, kita review dari packaging yang Haruki Natsukawanya, yaitu adalah human formnya. Di sini ada tulisan dari Figuarts Mini 075. Lalu ada penampakan dari figur si Harukinya. Di bawah sini ada logo bandnya berwarna biru, Tamashii Nation, dan juga ada logo dari Ultraman Z. Di sisi sampingnya hanya ada seperti ini saja, dan di sisi lainnya kira-kira ada penampakan secara utuh seperti ini untuk Harukinya. Di bagian atasnya hanya ada seperti ini saja. Di bagian bawah hanya ada seperti ini saja. Di sini juga ada hologram Tsuburaya Production. Jadi ini untuk penampakan dari packagingnya si Harukinya. Selanjutnya kita langsung bahas untuk packagingnya Ultraman Z original. Di sini ada penampakan dari Ultraman Z-nya dan mereka berdua sama-sama berbentuk semi window seperti ini. Jadi ada penampakan dari figur di dalamnya. Dan di sini ada tulisan dari Figuarts Mini 074. Dan ada penampakan dari Ultraman-nya. Di bagian bawahnya sama seperti yang tadi. Di sisi sampingnya kira-kira seperti ini dan di sisi sampingnya kira-kira seperti ini. Di bagian atasnya hanya ada tulisan dari Ultraman Z original dan di bagian bawahnya seperti ini saja. Nah, di bagian belakang gambarnya kurang lebih sama. Di sini ada penampakan dari si Haruki bertemu dengan Ultraman Z. Dan baiklah, kita langsung unboxing Figuarts Mini Ultraman Z dan juga Haruki. Oke, kita mulai unboxing dulu. Ini masih segel. Kita buka yang Harukinya. Oke, dan ini penampakan secara utuhnya kira-kira seperti ini. Di bagian dalamnya nggak ada apa-apa, kayak gitu aja. Dan inilah dia figur dari si Harukinya. Ya, hanya dapat satu blister aja dan ada part tangan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba unboxing yang versi Ultraman-nya. Jadi ini bukan yang Alpha H-nya ya, melainkan bentuk asli dari Ultraman Z-nya. Oke. Ini cukup lumayan keras. Dan bentuknya kira-kira seperti ini. Dan itulah dia si figur ataupun si Figuarts Mini dari Ultraman Z-nya. Kita coba review satu persatu dari yang versi human-nya dulu ya. Oke. Dan ini dia. Oh iya, langsung copot. Oke, ini konsepnya sama seperti Nendoroid, cuman ini lebih nggak ada artikulasinya sih. Oke, ini dapat tangan dua, lalu dapat nah si figurnya ini. Oke, nih lucu banget sih. Oke, selanjutnya kita coba buka yang Ultraman-nya. Ini tepin dulu. Ya, sama stand base-nya. Oke. Hop. Yang pertama kita dapat stainless yang juga seperti ini, lalu ada part kedua tangannya, dan selanjutnya ada Ultraman Z-nya. Oh, nyangkut ya. Oh, kan bisa gini ya. Oh, lepas. Kepalanya nyangkut. Iya,
Oke, kita coba lihat satu persatu lebih dekat lagi ya. Oke, yang pertama mendapatkan 2 part tangan buat si Haruki-nya. Yang ini ada part tangan yang menekuk kayak gini. Ya detailnya ala kadarnya sih. Dan yang bagus itu yang ini nih, part tangan yang dia megang Ultra Z Riser-nya. Ini detailnya cukup lumayan oke untuk figur sekecil ini. Iya. Dari belakang seperti itu. Wow, dan ini juga ada logonya nih. Nah, bahkan ada stikernya seperti ini sih. Ini benar-benar gokil sih. Oke, dan inilah dia Figuarts Mini Haruki. Di sini ukurannya sepertinya sama seperti Nendoroid, bentuknya pun kurang lebih sama seperti Nendoroid. Dan mukanya ini, kalau menurut saya ini muka si Haruki versi animenya. Ya cukup lumayan bagus dan catnya juga bagus ini. Coba kita lihat lebih dekat lagi untuk detailnya. Kira-kira detailnya seperti ini. Nah, di bagian kostumnya, di bagian seragamnya seperti ini, dan di situ ada pocket dari Z-nya buat menyimpan medal kalau nggak salah, ya. Dan di sini juga ada pin-pinnya seperti itu, di bagian belakangnya seperti ini, dan ini ada tulisan dari storage, ya kan. Dan ini colokan buat stand base-nya nanti. Oke, di sini juga ada stiker yang sama seperti di tangannya tadi. Di bagian kakinya kira-kira seperti ini saja sepatu bootnya. Jadi ini detailnya cukup lumayan oke sih. Nah, untuk artikulasinya ini sepertinya hampir mirip dengan Nendoroid. Kalau Nendoroid itu kalau nggak salah kepalanya bisa diputar. Kalau yang ini kepalanya nggak bisa diputar. Jadi hanya kayak gini-gini aja dia. Nunduk pun nggak bisa. Jadi kepalanya ini memang benar-benar nggak bisa dimainkan. Nah, untuk bagian tangannya ini masih bisa dimainkan seperti ini. 360 derajat bisa. Ini tuh kayak gini. Kakinya pun ke belakang depan bisa kayak gini. Ya, jadi ini untuk kaki dan tangannya sama seperti Nendoroid lah. Dan cara mengganti part ini tinggal dicopot aja sih ini. Tinggal dicopot, lalu diganti dengan yang ini. Nah, Ultraman Z. Kayak gitu kan. Sayangnya dia nggak dapat ekspresi mukanya sih. Tapi ini cukup lumayan bagus lah. Coba biar diganti semua. Nah, Ultraman Z. Oke, ini untuk Haruki-nya. Oke, dan ini dia Ultraman Z originalnya, kira-kira seperti ini. Kepalanya cukup lumayan gede ya. Kalau si Haruki tadi masih tergolong proporsional lah antara kepala dan badan, tapi ini kepalanya gede banget. Dan untuk aksesoris yang didapatkan cuma 2 aja. Oke, yaitu part tangan yang terbuka seperti ini. Ini kayak dia mau ngeluarin jurus, tapi kayaknya nggak bakal bisa deh. Palingan dia kayak gini aja atau kayak gini-gini aja. Ya, jadi detailnya cukup lumayan oke, dan pennya cukup lumayan rapi di sini. Oke, dan inilah dia Figuarts Mini Ultraman Z-nya. Detailnya cukup lumayan oke di sini. Benar-benar disklep dengan rapi, dan pennya ini nggak berantakan kalau saya perhatiin. Warna chrome dan juga warna birunya padu banget. Di sini warna birunya Dove. Sedangkan warna silvernya ini warna-warna silver metalik gitu. Cuman yang agak aneh bagian kepalanya sih. Kepalanya gede banget. Ini sama seperti kepala Ultraman pada umumnya. Dan ini agak sedikit kayaknya ada minor sedikit. Bagian matanya cantik ini. Kayak gini, mengkilat dia. Bagian matanya ini dilapisi dengan warna clear seperti itu. Oke. Nah, ini kalau mau ganti part tangannya sama juga seperti yang tadi, tinggal dicopot aja. Lalu dimasukin part tangan yang tadi. Ini cukup lumayan keras. Oke, oh ternyata dia agak lebar nih bukannya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Part tangannya cukup lumayan jauh. Dan artikulasinya sama seperti si Haruki tadi, cuma ke depan kayak gini aja. Ini pun juga bisa diputar. Nah, copot. Ini gampang copot nih, soalnya nggak begitu masuk dia. Kok jadi genit gini gayanya. Oke, jadi inilah dia untuk Figuarts Mini Ultraman Z-nya. Oke, ini adalah perbandingan antara Figuarts Mini Ultraman Z Haruki dan ada Senkocho Seiho Ultraman 3. Kira-kira perbandingannya seperti ini. Dan ini adalah perbandingan antara Figuarts Mini Chupoche Dark Magician. Ini perbandingan dia dengan figur Goku kecil yang saya nggak tahu ini mereknya apa. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini untuk Figuarts Mini Ultraman Z. Jadi ini saya rekomendasikan karena ini memang benar-benar lucu banget kalau dikoleksi. Mumpung baru 2 series. Ya, mumpung baru 2 series. Mungkin Bandai bakalan merilis versi-versi lainnya. Ya, dalam bentuk humannya juga, dalam bentuk Ultraman-nya juga. Seperti Ultraman Taiga kan belum ada nih. Terus ada Ultraman yang Dekar yang paling baru juga belum ada kan. Nah, mungkin akan dibikin oleh Bandai secara bertahap. Jadi kalau teman-teman pengen melengkapi ataupun pengen mengkoleksi lini dari Figuarts Mini, ini adalah saat yang tepat. Mumpung harganya masih lumayan murah sih ini. Daripada nanti udah lama-lama dia akan menjadi rare dan susah ditemui, mending beli dari sekarang. Karena kalau saya lihat dari detailnya ini oke banget. Paintnya ini cakep banget, jadi ini memang greget banget untuk dikoleksi lah.
Nah, itu dia review kita untuk Figuarts Mini Ultraman Z. Jadi teman-teman kalau pengen punya figur ini bisa cek di Tokopedia-nya GFM All Shop ataupun langsung ke Facebook-nya GFM All Shop. Saya jamin ini adalah seller yang sangat terpercaya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih nyari seller mana yang rekomendasi, teman-teman bisa cek di link yang ada di deskripsi, oke? Baik itu Tokopedia-nya, Instagram-nya, dan juga Facebook dari GFM All Shop. Jadi kalau berminat langsung klik link yang ada di deskripsi, oke? Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan. Nah, saya akhiri video ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkhan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.